Rabbis sahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah amma ba'du. Alhamdulillahilladzi ja'alal qalama lil kitabah wal kitabah lil qiraah wal qiraah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadah lillahi ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita rahmat, hidayah. Karena dengan rahmat itu dan dengan hidayah itu kita bisa hidup, kita bisa bernafas dengan lega, kita bisa menjalankan aktivitas kita bisa bekerja, kita bisa tidur dengan nyenyak. Atas apa? Atas kehadirat rahmat Allah. Itu semua karena Allah Subhanahu wa taala. Tanpa adanya rahmat dari Allah, apakah kita bisa bernafas? Apakah kita bisa mendapatkan pekerjaan dengan baik? Apakah kita bisa hidup di dunia ini dengan kehidupan yang layak tanpa adanya ridha Allah? Tidak bisa, saudara sekalian. Karena dengan ridha Allah dan rahmat Allah itulah kita bisa melaksanakan aktivitas puasa ini, kita bisa beribadah dengan khusyuk, kita bisa mengaji, kita bisa sholat tarawih, khataman Al-Quran, dan lain-lain, tahajud. Kenapa? Ya karena atas rahmat Allah sekalian. Yang kedua kalinya, sholawat serta salam tak lupa kita panjatkan atau haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena beliau telah membawa kita dari zaman jahiliyah, dari zaman yang mana gelap gempita menuju zaman yang terang benderang ad-dinul Islam. Karena dengan beliau juga Al-Quran diturunkan kepadanya, yang mana Al-Quran ini adalah kitab yang suci, kitab yang kita baca, kita pelajari, kita hatamkan atas izin Allah. Karena dengan beliau juga, karena dengan Rasulullah SAW juga, kita bisa belajar akhlak, kita bisa belajar bagaimana akhlak kepada orang tua, bagaimana akhlak kepada sesama, dan bagaimana kita bermuamalah kepada teman-teman kita, kepada bapak guru kita, dan kepada ustadz-ustadz kita. Itu semua adalah ajaran daripada beliau. Tidak lupa juga, dengan adanya beliau, dunia ini semakin terang benderang. Dulu sebelum datangnya Islam, zaman terkenal dengan zaman kegelapan. Tapi atas datangnya Islam, zaman yang gelap gempita menjadi zaman yang maju, zaman yang berperadaban. Beliau juga termasuk dalam salah satu orang yang paling berpengaruh di dunia. Dia adalah Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita hari-hari ini telah menjalankan puasa. Puasa yang mana diwajibkan atas kita setiap tahunnya, yang mana tenggat waktunya adalah 1 bulan. Hari di mana kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang mana ada beberapa versi orang bilang, ada yang versinya mereka bilang ujian yang sangat berat atau ujian yang sangat seru. Karena kenapa saudara sekalian? Pertama, orang yang bilang bahwa puasa itu adalah ujian yang berat, mereka menjalankan puasa tanpa adanya dasar, tanpa adanya rasa ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak ingin mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah orang yang merasakan puasa itu adalah seperti halnya sangat berat begitu. Tapi ada orang yang kedua, yakni orang yang menganggap puasa ini adalah ujian yang sangat seru atau ujian yang penuh berkah. Karena kenapa? Di puasa ini ladang-ladang pahala, ladang-ladang ilmu kita bisa manennya dimanapun. Ladang-ladang pahala misalnya, kita tidur pun itu dalam puasa itu dikatakan ibadah. Apalagi kita menjalankan ibadah, apalagi kita mengaji, apalagi kita sholat tarawih, sholat sunnah dan lain-lain. Bagaimana besarnya pahala kita. Yang kedua adalah ladang ilmu. Bisa kita lihat, bisa kita rasakan akhir-akhir ini. YouTube sekarang penuh dengan ladang-ladang ilmu, penuh dengan ceramah-ceramah agama dari ustadz-ustadz. Apakah kita akan melewatkan kesempatan yang sangat seru ini, saudara sekalian? Di kesempatan kali ini, saya Muhammad Sadruddin Ardakani Al-Karim akan sedikit menyampaikan kultum yang berjudul Mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bisa kita ketahui, kita bernafas, kita beribadah kepada Allah, mengaji dan lain-lain, itu semuanya adalah rahmat dari Allah dan semua itu adalah gratis. Coba kita bayangkan bagaimana kalau kita
Bernafas, kalau kita beribadah, kalau kita mengaji, kalau kita bekerja, itu dipungut biaya. Bagaimana sampai kita bernafas saja dipungut biaya? Bagaimana sengsaranya hidup kita? Bagaimana kita akan bisa hidup dengan tenang? Sekali tarikan nafas dipungut biaya, pasti kita akan merasa sengsara. Karena kenapa? Karena pada hakikatnya kita adalah orang-orang yang tidak mempunyai. Karena kita pada hakikatnya adalah orang-orang yang berharap pada Tuhan kita. Tapi kenapa saudara sekalian? Kenapa pada akhir-akhir ini orang-orang pada akhir zaman ini mereka meninggalkan, mereka lupa pada Tuhan-Tuhan mereka? Ini adalah godaan yang sangat berat. Coba kita bayangkan saja, jika bernafas itu dipungut biaya, bagaimana kita? Pasti kita tidak akan bisa hidup. Tapi begitulah, Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita sangat pemurah. Tuhan kita sangat dekat dengan kita. Bahkan dikatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 186. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menjelaskan yang artinya wa idza sa'alaka ibadi anni, dan apabila ditanya kepadamu wahai Muhammad oleh hambaku anni tentangku, fa inni qarib, maka aku ini sangat dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku mengijabahkan atau menjawab doa-doa mereka. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Maka selalulah berdoa kepadaku, maka selalu bermunajatlah kepadaku, dan selalulah beriman kepadaku. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat itu kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Allah, walaupun banyak dari kita semua, banyak dari golongan-golongan kita semua, kalangan-kalangan kita semua, mereka itu dalam bahasa gaulnya mengkacangi Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa balasan dari Allah? Allah itu sangat dekat. Allah itu masih ingin mengingat kita. Bahkan Allah itu sangat pemurah kepada kita, saudara sekalian. Jikalau kita berdoa kepadanya, jika kita mengingatnya, sesungguhnya Allah itu sangat dekat dengan kita, bahkan lebih dekat daripada diri kita sendiri. Maka jikalau sampai kita enggan untuk beribadah kepadanya, bagaimana jika Allah juga enggan kepada kita? Bagaimana kita? Kita tidak diberi nafas, kita tidak diberi kerja, kita tidak diberi ridho oleh Allah. Apakah kita bisa hidup? Tidak. Kita tidak akan bisa hidup. Yang kedua, keutamaan daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Apa saja keutamaan mengingat Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama adalah jika kita seorang hamba mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah juga akan selalu mengingat kita. Dikatakan dalam surat Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adkurukum washkuruli wala takfurun. Penjelasan dari ayat ini adalah Fadhkuruni adkurukum, maka ingatlah aku Allah. Adkurukum, maka aku juga akan mengingatmu, hamba-hambaku sekalian. Washkuruli, dan bersyukurlah kepadaku, dan bersyukurlah atas apa yang telah aku berikan. Wala takfurun, dan janganlah engkau mengkufuri nikmat-nikmatku. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menjelaskan bahwa perintah dari Allah kepada kita agar kita selalu mengingat Allah dan juga menghamba kepadanya. Niscaya apa? Niscaya Allah akan selalu mengingat kita. Niscaya Allah akan selalu memudahkan jalan kita ke depannya. Karena jika Allah sudah berkehendak, jika Allah sudah ridho dengan apa yang kita lakukan, maka tidak ada hambatan, tidak akan ada rintangan setelahnya. Yang kedua, jika kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan selalu diberikan ketenangan hati olehnya. Ini termaktub dalam surat Ar-Ra'd ayat 28 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Penjelasan daripada ayat ini adalah alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman, tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Hati mereka tenang karena kenapa? Bidzikrillah, karena mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub, karena
Dengan berzikrillah itu atau mengingat Allah itu, hati kita akan menjadi selalu tenang. Coba bayangkan saja, tanpa adanya ketenangan hati dari kita, bagaimana kita bisa melakukan pekerjaan dengan baik? Bagaimana kita bisa melakukan sesuatu hal? Bagaimana kita bisa beribadah kepada Allah, mengaji, sholat, dan lain-lain dengan baik? Maka jawabannya tidak akan bisa. Karena tanpa adanya ketenangan hati, semua itu akan porak-poranda. Maka dengan itu kita bisa selalu mengingat Allah. Dengan cara apa? Kita bisa berzikir, kita bisa selalu bermunajat kepadanya setiap waktu. Karena kenapa? Karena kita akan diberikan ketenangan hati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, kita akan bisa mendapatkan keutamaan-keutamaan tadi. Bagaimana cara kita bisa mengingat Allah? Yang paling utama, yang paling mudah, kita bisa selalu berzikir kepadanya, kita selalu bisa bermunajat kepadanya, dengan cara kita sholat, dengan cara kita ngaji, sedekah dan lain-lain. Itu adalah ladang untuk kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita selalu beribadah kepadanya, sholat dengan khusyuk, membaca doa dengan baik, dan juga kita bisa mengimplementasikannya dengan cara apa? Dengan cara mungkin yang paling mudah adalah kita setiap jalan kita selalu berzikir pada Allah, mengingatnya dengan takbir, tahlil, dan lain-lain. Itu adalah cara kita bisa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Seperti yang saya katakan di awal tadi, bahwa tanpa adanya andil oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup kita akan selalu berantakan. Hidup kita akan semakin berantakan, saudara sekalian. Apabila bernafas saja kita diberi harga, bagaimana kita akan bisa membayarnya? Bagaimana kita akan bisa hidup dengan tenang? Jawabannya kita tidak akan bisa hidup, saudara sekalian. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya Muhammad Sadruddin Ardakan Al-Karim memohon maaf sebesar-besarnya, karena saya juga manusia yang tidak luput dari salah dan dosa. Cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.